0 di Java 73 yang akan merupakan materi mengenai humanistik reality. Karena saya Reva Kesha Livia dengan NIM 2400418 yang akan menjelaskan teori humanistik reality. Maka nama saya Bel Fetina dengan NIM 2407926 yang akan merupakan teori humanistik. Yang pertama itu ada pandangan tentang manusia. Terapi realitas adalah pendekatan psikoterapi dan konseling yang dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an. Terapi itu beda dari psikiatri konvensional, psikoanalisis, dan aliran model psikoterapi. Kenapa? Karena terapi itu berfokus pada apa yang disebut Glasser sebagai 3R psikiatri, yaitu realisme, tanggung jawab, dan benar dan salah daripada gangguan mental. Dia mempunyai kebutuhan psikologis yang tunggal yang hadir di seluruh hidupnya. Oleh karena adanya kebutuhan psikologis yang tunggal tersebut menyebabkan individu atau seseorang tadi itu menjadi seseorang yang merasa dirinya mempunyai keunikan yang berbeda dari orang lain. Selanjutnya ada tujuan konseling. Jadi tujuan dari konseling realitas itu yaitu membantu individu untuk mencapai otonomi, yaitu kematangan yang dibutuhkan bagi individu untuk mengganti dukungan lingkungan dan dukungan internal. Jadi tujuan utama dari konseling realitas itu adalah untuk mengajarkan konseling untuk dapat mengontrol hidupnya sendiri. Nah, yang pertama untuk mengajar konseling kerangka teori kontrol untuk memahami perilaku mereka sendiri. Jadi tujuannya itu agar si konseling itu paham kalau perilaku mereka itu merupakan pure hasil yang mereka pilih sendiri tanpa ada campur tangan dari luar. Selanjutnya ada karakteristik permasalahan. Permasalahan presentasi itu yang paling relevan dengan teori konseling realitas. Yang pertama ada bidang pribadi. Nah, masalah pribadi ini itu mencakup berbagai tantangan yang dihadapi oleh individu dalam upaya mereka untuk memahami dan menerima diri mereka sendiri. Masalah itu biasanya tidak berupa rendah rasa percaya diri, terus perasaan bingung yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi, kayak kurangnya motivasi, terus kurang mudah putus asa, kurang bersyukur, juga tidak memiliki kesabaran, dan yang terakhir itu tidak dapat mengontrol emosi. Ada bidang belajar. Masalah belajar itu muncul dari sikap kebiasaan yang buruk, misalnya suka menunda tugas, terus atau nggak suka sama gurunya, terus malas bertanya kalau nggak paham. Karakteristik klien. Jadi ini tuh beberapa karakteristik klien yang sebenarnya tuh klien tuh punya karakteristik atau sifat tersebut. Yang pertama tuh ada terbuka. Jadi klien itu harus memiliki sikap yang terbuka dan juga transparan sama si konselor. Jadi klien itu harus bersedia untuk memberikan pikiran, perasaan, dan juga pengalaman yang relevan dengan masalah yang dia hadapi. Jadi konselor itu dapat memahami masalah klien dan dapat memberikan bantuan yang efektif. Pertama, jadi karakteristik konselor atau guru bimbingan konseling yang baik itu bakal akan mempunyai arti penting dalam memberikan layanan pada konseling. Yang pertama itu ada kongruensi. Ini tuh berarti seorang konselor itu harus otentik menjadi dirinya sendiri secara utuh. Jadi konselor tuh nggak boleh berpura-pura atau menutupi kekurangannya, tapi harus jujur sama apa yang dirasakan. Misalnya kayak seorang konselor tuh ada ketakutan, takut ketinggian gitu. Nah itu tuh harus terbuka sama klien supaya klien tuh merasa nggak sendiri atas ketakutannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Risa Maharani. Izin bertanya kepada kelompok 7 ya. Tadi kan sempat diulang-ulang gitu kalau teori Gestalt itu sangat menekankan atau memfokuskan pada pengalaman saat ini. Nah, lalu bagaimana dengan pengalaman masa lalu? Apakah diabaikan sepenuhnya atau bagaimana? Terima kasih. Apakah masa lalu itu diabaikan karena garis besar di teori ini tuh saat ini ya menurut kami jadi masa lalu itu sebenarnya nggak diabaikan, tapi bukan berarti tidak dianggap penting gitu. Masa lalu juga tetap memiliki relevansi, namun pembahasannya itu hanya sebatas yang berhubungan langsung dengan kondisi kesulitan atau dinamika emosional pas saat ini gitu.
Dia menambahkan ya, jadi itu emang masa lalu itu bakal tetap terpakai gitu, cuman emang tidak begitu banyak lah. Dan nanti juga di bagian permasalahan yang bisa dielaborasi itu bakal ada urusan yang tak selesai di masa lalu. Jadi urusan tersebut bakal diungkit lagi di masa sekarang, tapi emang hanya sebatas untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai di masa lalu agar tidak menghambat ke perkembangan selanjutnya. Tidak begitu diungkit lagi.